Asyik! What's up guys? Balik lagi sama gua ini. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya. Amin. Gue doain yang nonton video ini bisa keliling dunia. Nah, ngomongin soal keliling dunia, gue mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke sebuah negara yang super keren tapi mungkin jarang banget kita denger. Negara ini punya pesona yang luar biasa, beda dari yang lain, dan pastinya bikin kalian melongo. Penasaran kan? Udah siap? Hari ini kita akan membahas 7 fakta unik dan menarik tentang negara Oman yang mungkin belum kamu tahu. Dari sejarahnya yang super tua, sampai keindahan alamnya yang bikin gak bisa berkata-kata, semuanya akan kita kupas tuntas di sini. Gue jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal langsung masukin Oman ke dalam list destinasi impian kalian. Ini bukan negara biasa guys, ini adalah permata tersembunyi di Timur Tengah, yang siap bikin kita semua takjub. So, sebelum kita mulai petualangan kita, pastikan kalian udah pencet tombol merah di bawah, tombol subscribe. Udah? Kalau udah, kita langsung aja gaskun ke fakta pertama. Let's go. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, tapi paling fundamental guys. Fakta pertama, Oman adalah salah satu negara tertua di dunia. Bukan kaleng-kaleng, ini beneran tua banget. Kalau kita ngomongin peradaban, biasanya yang kepikiran kan Mesir, Mesopotamia, atau Yunani. Tapi jangan salah, Oman ini punya sejarah yang panjangnya bukan main. Para arkeolog udah nemuin bukti-bukti kalau di sini udah ada kehidupan manusia dan peradaban maju sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Gila kan? Bayangin aja, di saat belahan dunia lain mungkin masih zaman batu, di Oman udah ada sistem perdagangan yang jalan. Lokasinya yang strategis banget di ujung tenggara semenanjung Arab bikin Oman jadi pusat perdagangan maritim sejak zaman kuno. Mereka ini udah jadi penghubung antara timur dan barat jauh sebelum ada jalur sutra yang terkenal itu. Mereka berdagang kemenyan, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya. Jadi, jangan kaget kalau di Oman banyak banget situs-situs bersejarah, benteng-benteng kuno, dan peninggalan-peninggalan masa lalu yang usianya ribuan tahun. Ini bukan cuma negara, tapi sebuah museum hidup yang menceritakan kisah peradaban manusia. Ini yang bikin Oman beda. Mereka nggak cuma modern, tapi mereka sangat menghargai dan menjaga sejarah mereka. Setiap sudut kota, setiap bangunan tua, seolah-olah berbisik cerita dari masa lalu. Berjalan di Oman itu kayak naik mesin waktu. Kita bisa merasakan aura kejayaan masa lampau yang masih kental banget. Mereka berhasil menggabungkan kemajuan zaman dengan warisan leluhur yang luar biasa. Lanjut ke fakta kedua yang gak kalah bikin kaget. Coba kalian bayangin negara kaya di Timur Tengah. Apa yang muncul di pikiran kalian? Pasti gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, mobil-mobil sport mewah di mana-mana, kayak di Dubai atau Qatar kan? Nah, buang jauh-jauh bayangan itu kalau kita ngomongin Oman. Di sini, kalian gak akan nemuin gedung pencakar langit yang menusuk awan. Serius guys, ini bukan karena mereka nggak mampu bangun, tapi karena mereka sengaja nggak mau. Pemerintah Oman punya kebijakan yang super keren. Mereka membatasi pembangunan gedung-gedung tinggi. Ada aturan ketat yang bilang kalau bangunan baru nggak boleh lebih tinggi dari menara masjid terdekat. Tujuannya apa? Untuk menjaga keaslian budaya dan arsitektur tradisional mereka. Mereka nggak mau pemandangan kota mereka didominasi sama beton dan kaca. Mereka mau setiap orang yang datang ke Oman bisa merasakan atmosfer otentik khas Arab yang udah mereka jaga selama berabad-abad. Gila, komitmennya luar biasa. Hasilnya, kota-kota di Oman, terutama ibu kotanya, Muscat, punya pemandangan yang unik dan indah banget. Semua bangunannya seragam, didominasi warna putih atau krem, dengan arsitektur khas Oman yang detail dan artistik. Nggak ada gedung yang terlalu mencolok, semuanya terlihat harmonis dan selaras dengan alam sekitarnya. Diapit oleh pegunungan dan laut. Ini bikin Oman punya pesona yang tenang, elegan, dan berkelas. Beda banget sama kota-kota metropolitan lain yang kadang terasa kaotik dan sesak. Keputusan ini nunjukin betapa bijaksananya kepemimpinan di Oman. Mereka sadar kalau identitas dan budaya itu adalah aset yang paling berharga. Lebih berharga dari sekadar kemegahan fisik. Mereka lebih milih menjaga warisan leluhur daripada ikut-ikutan tren globalisasi yang serba modern. Dan menurut gua, ini justru yang bikin Oman jadi sangat menarik dan spesial di mata dunia. Mereka membuktikan kalau kemajuan itu nggak harus berarti menghilangkan jati diri. Salut banget sama Oman. Oke guys, siap-siap buat cuci mata. Fakta ketiga ini bakal bikin kalian pengen langsung packing dan terbang ke Oman. Kita akan bahas tentang wadi. Apaan tuh wadi?
Buat yang belum tahu, wadi itu adalah sebutan untuk lembah atau dasar sungai kering yang bakal terisi air saat musim hujan. Dan di Oman, wadi-wadi ini bukan sembarang lembah, tapi surga tersembunyi yang keindahannya luar biasa. Bayangin, di tengah-tengah lanskap pegunungan batu yang gersang, tiba-tiba ada oase dengan kolam air jernih berwarna hijau toska, dikelilingi pohon-pohon palem yang rimbun. Gila, kayak di film-film. Dua wadi yang paling terkenal dan jadi destinasi para turis adalah Wadi Shab dan Wadi Bani Khalid. Wadi Shab ini petualangan banget. Untuk sampai ke kolam utamanya, kita harus trekking sebentar, nyebrang sungai pakai perahu kecil, terus berenang ngelewatin celah sempit di antara bebatuan. Tapi begitu sampai, capeknya langsung kebayar lunas. Kita bakal nemuin air terjun rahasia di dalam gua. Rasanya kayak nemuin harta karun. Airnya seger banget, pemandangannya spektakuler. Bener-bener pengalaman yang gak akan terlupakan. Kalau Wadi Bani Khalid, ini lebih santai dan gampang diakses, cocok buat keluarga. Kolam-kolamnya besar, airnya tenang, dan banyak tempat buat piknik di sekitarnya. Yang unik di sini adalah ada ikan-ikan kecil yang bakal gigit-gigit kulit mati di kaki kita. Kayak fish spa alami gitu guys, gratis! Jadi bisa berenang sambil terapi ikan. Selain dua wadi ini, masih banyak banget wadi-wadi lain di seluruh Oman yang punya keindahan masing-masing. Nunggu buat dieksplorasi. Ini bener-bener bukti kalau di balik kegersangan gurun, Oman menyimpan keajaiban alam yang luar biasa. Fenomena wadi ini nunjukin betapa kontras dan kayanya alam Oman. Di satu sisi ada gurun pasir yang luas dan pegunungan batu yang tandus, tapi di sisi lain ada oase-oase subur yang jadi sumber kehidupan. Ini jadi tempat favorit penduduk lokal buat ngadem dan rekreasi di akhir pekan. Buat kita para turis, ini adalah kesempatan buat melihat sisi lain dari Timur Tengah yang jarang terekspos. Bukan cuma gurun dan unta, tapi juga surga air yang menyegarkan. Jadi, kalau ke Oman, jangan sampai kelewatan buat mampir ke wadi-wadi indahnya ya. Nah, ini fakta yang penting banget buat kita para traveler. Fakta keempat, Oman adalah salah satu negara paling aman dan ramah di dunia. Gua nggak bohong guys. Tingkat kriminalitas di sini super rendah, bahkan bisa dibilang hampir nol. Kalian bisa jalan-jalan sendirian di malam hari tanpa perlu merasa was-was. Barang-barang yang ketinggalan di tempat umum seringkali bakal balik lagi ke pemiliknya dalam keadaan utuh. Ini nunjukin betapa jujur dan tingginya moral masyarakat di sini. Rasa aman ini bener-bener bikin liburan jadi tenang dan nyaman. Keamanan ini bukan cuma soal kriminalitas, tapi juga soal stabilitas politik. Oman dikenal sebagai negara yang netral dan damai di tengah kawasan Timur Tengah yang sering bergejolak. Mereka punya hubungan baik dengan semua negara, dan selalu jadi penengah kalau ada konflik. Almarhum pemimpin mereka, Sultan Qaboos, dikenal sebagai bapak modernisasi Oman yang sangat bijaksana dicintai rakyatnya. Kepemimpinan beliau berhasil membawa Oman menjadi negara yang modern, sejahtera, dan yang paling penting, damai. Ini jadi jaminan buat para turis kalau mereka datang ke negara yang stabil. Selain aman, yang bikin Oman makin spesial adalah keramahan penduduk lokalnya. Orang Oman itu terkenal banget sama sifat mereka yang hangat, sopan, dan sangat welcome sama pendatang. Jangan kaget kalau kalian lagi jalan-jalan terus tiba-tiba diundang mampir ke rumah mereka buat minum kahwa, kopi khas Oman, dan makan kurma. Ini adalah bagian dari budaya mereka untuk menghormati tamu. Mereka tulus banget, nggak ada maksud apa-apa selain menjalin silaturahmi. Mereka juga nggak segan buat bantu kalau kalian kelihatan bingung atau butuh pertolongan. Pengalaman berinteraksi dengan penduduk lokal inilah yang seringkali jadi kenangan paling berkesan buat para turis. Kita nggak cuma lihat pemandangan, tapi kita juga merasakan kehangatan manusianya. Keramahan ini berlaku buat semua orang, nggak peduli dari mana asal kita, apa agama kita, atau gimana penampilan kita. Mereka sangat menghargai perbedaan dan terbuka. Jadi, buat kalian yang mungkin masih ragu atau takut buat traveling ke Timur Tengah, Oman bisa jadi pilihan pertama yang sempurna. Dijamin, kalian bakal merasa diterima dan disambut seperti keluarga sendiri. Fakta kelima ini baunya wangi guys. Kita bakal ngomongin tentang salah satu harta karun paling legendaris dari Oman, yaitu frankincense, atau dalam bahasa Arab disebut luban. Apa itu frankincense? Ini adalah getah dari pohon Boswellia sacra yang dikeringkan. Dan pohon ini tumbuhnya subur banget di wilayah Dhofar, bagian selatan Oman. Getah ini kalau dibakar bakal ngeluarin asap dengan aroma yang khas, wangi, dan menenangkan. Dari zaman kuno, frankincense ini nilainya setara sama emas loh.
Gila kan, getah pohon harganya kayak emas. Pentingnya frankincense ini bukan main-main. Selama ribuan tahun, Oman jadi pusat perdagangan frankincense dunia. Jalur perdagangannya bahkan sampai ke Roma, Yunani, Mesir, dan India. Getah wangi ini dipakai buat berbagai macam hal. Di ritual keagamaan, sebagai parfum, bahan pengobatan, bahkan buat pengawet mumi di Mesir kuno. Konon, frankincense adalah salah satu hadiah yang dibawa oleh 3 raja dari timur untuk bayi Yesus. Ini nunjukin betapa berharganya komoditas ini sejak dulu kala. Oman jadi kaya raya dan makmur berkat perdagangan emas wangi ini. Sampai sekarang, tradisi membakar frankincense masih jadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Oman. Kalau kalian masuk ke rumah orang Oman, ke hotel, atau bahkan ke mall, pasti bakal kecium aroma khas frankincense yang dibakar di atas mapkara atau pembakar dupa. Aroma ini dipercaya bisa membersihkan udara, mengusir roh jahat, dan menciptakan suasana yang tenang dan menyambut. Ini adalah aroma khas Oman yang bakal langsung nempel di ingatan kalian. Kalian juga bisa beli frankincense kualitas terbaik di dunia sebagai oleh-oleh di souk atau pasar tradisional. Warisan frankincense ini bahkan diakui oleh UNESCO loh. Tanah frankincense di Dhofar ditetapkan sebagai situs warisan dunia. Ini adalah pengakuan atas pentingnya sejarah perdagangan frankincense yang berpusat di Oman. Jadi, frankincense ini bukan cuma sekadar getah wangi, tapi simbol dari sejarah, budaya, dan kemakmuran Oman. Ini adalah warisan legendaris yang aromanya udah menyebar ke seluruh dunia selama ribuan tahun, dan sumbernya ada di negara yang luar biasa ini. Sekarang kita berlayar ke fakta ke-6, guys. Kita akan bahas tentang kapal Dhow, kapal tradisional Oman yang super ikonik. Kalau kalian lihat gambar-gambar tentang Oman, pasti sering lihat siluet kayu kapal dengan layar segitiga yang khas ini. Kapal ini bukan sekadar alat transportasi, tapi juga simbol dari jiwa maritim bangsa Oman. Sejak ribuan tahun yang lalu, para pelaut Oman yang gagah berani udah mengarungi Samudra Hindia, bahkan sampai ke Tiongkok dan Afrika Timur, dengan menggunakan kapal Dhow ini. Kapal Dhow ini adalah tulang punggung dari kejayaan Oman sebagai negara maritim. Dengan kapal inilah mereka berdagang frankincense, rempah-rempah, kurma, dan barang-barang lainnya ke seluruh penjuru dunia. Desainnya yang unik, dengan layar latin atau layar segitiga yang besar, memungkinkan kapal ini untuk berlayar secara efisien melawan angin. Hebatnya, tradisi pembuatan kapal Dhow ini masih terus dilestarikan sampai sekarang. Di kota-kota pesisir seperti Sur, kalian masih bisa nemuin galangan kapal tradisional di mana para pengrajin membuat kapal Dhow dengan tangan, menggunakan teknik yang diwariskan turun-temurun. Melihat proses pembuatan kapal Dhow ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Para pengrajinnya nggak pakai cetak biru atau gambar desain modern. Semua ukuran dan bentuknya ada di kepala mereka, berdasarkan pengetahuan dan intuisi yang udah diasah selama bergenerasi-generasi. Mereka dengan teliti memilih kayu, membentuk papan, dan merakitnya menjadi sebuah kapal yang kuat dan indah. Ini adalah sebuah seni tingkat tinggi yang menunjukkan keahlian dan dedikasi yang luar biasa dari para pembuatnya. Buat para turis, naik kapal Dhow adalah salah satu aktivitas yang wajib dicoba di Oman. Kalian bisa ikut tur pesiar saat matahari terbenam di sekitar pantai Muscat, atau melakukan perjalanan beberapa hari ke Fjord Musandam yang spektakuler, yang sering disebut Norwegianya Arab. Berlayar dengan Dhow sambil melihat lumba-lumba melompat di samping kapal dan menikmati pemandangan pesisir Oman yang dramatis adalah pengalaman magis yang bakal membawa kita kembali ke zaman para pelaut dan pedagang kuno. Kapal Dhow ini adalah saksi bisu dari sejarah panjang dan kejayaan maritim Oman. Akhirnya kita sampai di fakta terakhir, fakta ketujuh yang bakal bikin kalian terpukau sama keagungan alam. Oman adalah rumah bagi sebagian dari padang pasir terbesar di dunia, yaitu Rub al-Khali atau yang sering disebut The Empty Quarter. Namanya aja udah keren banget kan? Perempat yang kosong. Gurun ini luasnya bukan main, mencakup sebagian besar wilayah selatan Semenanjung Arab, termasuk Oman, Arab Saudi, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Luasnya lebih besar dari negara Prancis. Kebayang nggak sih, lautan pasir sejauh mata memandang? Rub al-Khali ini bukan sekadar hamparan pasir datar yang membosankan. Justru sebaliknya, pemandangannya sangat dramatis dan menakjubkan. Di sini ada bukit-bukit pasir raksasa, atau gumuk pasir, yang tingginya bisa mencapai ratusan meter. Warnanya bervariasi, dari oranye terang saat matahari terbit hingga merah pekat saat matahari terbenam.
Pemandangan di sini benar-benar surreal, kayak kita lagi ada di planet lain. Meskipun namanya Empty Quarter, gurun ini sebenarnya penuh dengan kehidupan. Kalau kita tahu di mana harus mencarinya. Ada beberapa spesies hewan dan tumbuhan yang udah beradaptasi buat hidup di kondisi yang super ekstrem ini. Buat para pencari petualangan, menjelajahi Rub Al Khali adalah pengalaman sekali seumur hidup. Kalian bisa ikut tour dune bashing, di mana mobil 4x4 bakal membawa kalian naik turun bukit pasir dengan kecepatan tinggi. Adrenalinnya dapat banget. Atau kalian bisa mencoba pengalaman yang lebih otentik dengan naik unta, merasakan cara suku Badui menjelajahi gurun selama berabad-abad. Dan yang paling gak boleh dilewatkan adalah menginap semalam di tenda ala Badui di tengah-tengah gurun. Malam hari di Rub Al Khali itu magis. Jauh dari polusi cahaya kota, langit di sini jadi panggung pertunjukan jutaan bintang yang gemerlapnya luar biasa. Kalian bisa lihat galaksi Bima Sakti dengan mata telanjang. Suasananya hening banget, cuma ada suara angin yang berdesir lembut. Pengalaman ini benar-benar bikin kita merasa kecil di hadapan kebesaran alam semesta dan memberikan ketenangan jiwa yang luar biasa. Rub Al Khali adalah bukti nyata dari keindahan yang liar, ekstrem, dan agung yang dimiliki oleh Oman. Gimana guys? Bikin takjub kan 7 fakta tentang Oman tadi? Dari sejarahnya yang super tua, kebijakan anti gedung pencakar langitnya yang keren, surga tersembunyi di wadi-wadinya, sampai gurun pasirnya yang megah. Oman bener-bener negara yang paket komplit. Punya budaya yang kuat, alam yang spektakuler, dan masyarakat yang super ramah. Gua pribadi jadi makin pengen buat langsung terbang ke sana dan ngerasain semua keunikannya secara langsung. Semoga suatu saat kita bisa ke sana bareng-bareng ya. Gua mau ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian semua adalah semangat buat gua untuk terus bikin konten-konten yang informatif dan seru kayak gini. Kalau kalian suka sama video ini dan ngerasa dapat banyak info baru yang menarik, jangan pelit-pelit pencet tombol like-nya ya. Dan coba dong tulis di kolom komentar, fakta nomor berapa yang paling bikin kalian kaget. Atau mungkin ada dari kalian yang udah pernah ke Oman. Share pengalaman kalian dong, biar kita semua bisa saling belajar. Dan yang paling penting, jangan lupa share video ini ke teman-teman, keluarga, atau pacar kalian, biar makin banyak yang tahu tentang pesona tersembunyi negara Oman. Terakhir, buat yang belum, ayo dong buruan klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan video-video fakta menarik lainnya dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, tetap positif, and stay awesome!